Mungkin ada terlalu ekstrim, tapi sebenarnya Alkitab jangan diperbandingkan dengan Al-Quran. Tapi Alkitab lebih cocok dibandingkan dalam satu frame yang lebih luas lagi sebagai hadis Yesus. Jadi kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh theos dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengacau kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di Perjanjian Lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengacau sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau, saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat rasul-rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Karena konsep orang sudah salah. Konsep orang sudah salah. Dan ini merupakan firman. Jadi tidak boleh main-main dengan firman ini. Oke, sekarang saya coba mau membacakan satu di Korintus. Itu Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dengan apa yang saya baca ini nampaknya kontradiksi, Pak, karena Paulus sendiri dia mengaku bahwa apa yang diucapkan bukan firman Tuhan. Bagaimana Bapak bisa mengklarifikasi bahwa ini adalah firman Tuhan? Itu yang pertama. Dengan Pak Luga tadi mengenai utusan, Pak, tadi kita rame bicara mengenai utusan Yesus, utusan atau Tuhan. Di 13:13 yang tadi Ibu sampaikan tadi, itu Yesus berkata, aku guru dan aku Tuhan. Ya, tapi Bapak mungkin perlu cek dengan Pak Moko Ginta, Alkitab versi yang tahun 30 itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya, jadi penambahan kata H itu berdampak sangat luar biasa. Tuhan Wisaksono menjadi Tuhan Wisaksono. Itu sangat bertentangan sekali, Pak. Oke, terus menyambung sedikit lagi di 13 Yohanes, masih di Yohanes juga, Yohanes 13 ayat 16. Menurut saya sih ini ungkapan Yesus juga yang sangat jelas mengenai jati dirinya. Di mana Yesus berkata bahwa seorang utusan, dia utusan, ya, tapi menyatakan dengan jelas utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Jadi ini secara logika itu seperti dikatakan Pak Nababan tadi, Akli tadi, kalau Yesus memang itu Tuhan, ya mestinya dia katakanlah aku juga Tuhan, ya kan? Tapi dia bilang jangan jelas, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, betul kan? Dan seorang hamba juga tidak lebih tinggi daripada.
yang menciptakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Ali, asal dari Sentul, Bogor. Tadi Pak Duga menjelaskan mengenai dari awal pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan apa. Tapi tolong dijelaskan mengenai Matius 27:46. Itu peristiwa penyaliban ya. Setelah jam 12 datang sebuah awan hingga kira-kira pukul 3 berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Lah, di sini kalau memang dia Tuhan, Tuhan yang dia panggil. Kemudian juga harus dibedakan. Firman Tuhan dengan sabda Nabi itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau firmannya Tuhan, maka dia adalah firman Tuhan yang telah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Artinya Tuhannya Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Sedangkan sabda Nabi Isa alaihissalam itu bukanlah sebuah kitab, bukanlah firman Tuhan, tapi itu adalah penjelasan dari kitab itu sendiri. Maka sekarang kalau kita memakai patokan ini, apakah Bible itu firman Tuhan atau sabda Nabi? Nah, ini ada pakar dari bukan pakar sebetulnya, ada pendapat dari mereka sendiri. Orang Kristen mengatakan bahwa Bible itu hanya sekelas hadis. Menurut dia hanya sekelas hadis, dan itu tidak layak untuk dibandingkan atau disandingkan dengan Al-Quran. Ini kata orang Kristen loh, bukan kata saya. Dan ini satu pernyataan yang sangat luar biasa jujur dari orang Kristen. Runtutan mempelajari dan mempraktekkan ayat-ayat Alkitab yang tertetapkan, tapi Alkitab itu sebagai kesaksian kepada Tuhan Yesus. Mungkin agak terlalu ekstrim, tapi sebenarnya Alkitab jangan diperbandingkan dengan Al-Quran. Tapi Alkitab lebih cocok dibandingkan dalam satu frame yang dibuat tadi sebagai hadis Yesus. Jadi karena Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu punya Tuhan. Silahkan dalam kitab mereka sendiri, dalam Bible itu lihat sendiri, yang diyakini sebagai kitab suci oleh mereka. Lihat sendiri di sana, Yesus sendiri punya Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia punya Tuhan, dia sujud kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya. Bahkan dalam beberapa ayat dikatakan Yesus itu melakukan satu ibadah di mana Yesus itu melakukan sujud kemudian berdoa kepada Tuhannya. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa yang namanya kebenaran itu adalah meyakini hanya ada satu Tuhan, satu Allah saja, dan meyakini tentang Yesus yang sudah Allah utus, yang sudah Dia utus. Artinya Yesus itu hanya utusan. Maka berarti kalau Yesus hanya utusan, perkataan Yesus itu bukanlah firman Tuhan, tetapi hanya sekelas hadis. Itu tentu. Dan kalaupun itu hanya sekelas hadis, maka nanti akan kita bahas apakah hadis itu dhaif atau hadis itu sahih. Nah, itu kembali kita pada pembahasan. Jadi kalau Yesus itu punya Tuhan, maka Tuhannya Yesus itu ketika Dia berfirman, maka itulah yang disebut sebagai firman Tuhan. Itulah Injil yang diyakini umat Islam sebagai satu kitab yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang jadi pertanyaan, berapa persen dari kitab Bible itu yang berisi firman Tuhannya Yesus?
ya, firman Tuhannya Yesus, bukan sabdanya Yesus ya. Bahkan pakar Bible mengatakan sabdanya Yesus sendiri dalam Bible itu nggak lebih dari 30%. Nah, kalau perkataannya Yesus sendiri dalam Bible itu nggak ada 30%. Nah, lalu berapa persen perkataan Tuhannya Yesus dalam Bible? Nah, ini yang harus kita pertanyakan.